Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat di akhir zaman. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya, Bima Sena Asmara dari Sekolah Dasar Negeri 2 Jatimata, akan menyampaikan buku yang berjudul Puasa Berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nilai puasa yang kita lakukan akan tergantung pada kualitasnya. Semakin berkualitas, semakin tinggi nilai di sisi Allah. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya agar puasa kita berkualitas? Simak baik-baik ya. Yang pertama, ikhlas. Inilah penentu awal kualitas puasa kita, yaitu keikhlasan. Rasulullah pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk menjadi berkualitas puasa kita harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, memuasakan seluruh urusan tubuh, pikiran, dan hati. Yang keenam, memperbanyak amal saleh selama Ramadan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, banyak orang terkecoh dengan memperbanyak tidur saat berpuasa karena menilai itu sebagai ibadah. Memang lebih baik dibandingkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi tentu lebih baik lagi saat berpuasa kita memperbanyak amal saleh. Demikianlah teman-teman, 6 cara mendapatkan puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk mendapatkan puasa berkualitas. Amin, amin, amin. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan dan bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW.
beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dengan baik hingga hari kiamat. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan kesenangan dan juga kesusahan. Itu semua merupakan bukti keimanan kita pada takdir Allah. Karena takdir Allah ada dua, yaitu takdir Allah yang baik dan yang buruk. Maka dari itu kita harus menghadapi itu semua dengan syukur dan kesabaran. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, apa itu sabar? Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Inilah 3 bentuk sabar yang biasa dipaparkan oleh para ulama. Pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan yang merasa malas dan lelah atau capek. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta, seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Kenapa butuh sabar dalam ketaatan? Ulama mengatakan bahwa melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga. Karena pertama, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak pada kejelekan. Maka Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, Inna nafsa la'ammaratu bisu'. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan atau kejelekan. Maka hendaklah seseorang menahan diri dari dorongan nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu, mencuri, makan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakan ini. Tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam. Ada yang menyenangkan dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur, dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan sehingga butuh juga pada kesabaran. Dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dan perlu diingat, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam menghadapi takdir yang buruk, maka hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya. Jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya,
janji Allah, bersama kesusahan ada kemudahan. Dengan bersabar menghadapi ujian dari Allah, kita akan diberikan jalan keluar, juga balasan pahala dari Allah. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita mengetahui hakikat bersabar, yaitu bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan bersabar dalam menghadapi takdir yang buruk, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Di antaranya, pertama, Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksud dari ayat di atas bahwa Allah membersamai orang yang sabar, yaitu bahwa orang-orang yang sabar itu Allah bersamanya, mengawasinya, dan menolong, serta menambah kekuatannya. Kedua, bersabar jalan menuju surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, La taghdab walakal jannah. Artinya, jangan marah, bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Maksud dari hadis di atas, ketika kita marah, maka kita harus bisa menahan amarah kita dengan bersabar. Dengan kita bisa bersabar, maka akan dibalas oleh Allah dengan surga. Ketiga, Allah mencintai orang yang bersabar. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 146, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Jika kita mendapatkan kecintaan Allah, maka hidup kita akan terasa mudah. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya itu semua dari saya beristighfar kepada Allah. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada lebihnya dari Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat bersabar. Dan semoga Allah menganugerahi kita kesabaran dan menjadikan orang yang bersabar.